Selamat datang kembali di pembahasan kita. Pernah nggak Anda ngerasa, wah semangat banget gitu pas tim sepak bola favorit menang? Kayak Anda ikut main aja gitu rasanya. Hahaha, iya, iya. Atau mungkin pas ketemu orang dari alma mater yang sama di tempat jauh, langsung ngerasa deket gitu ya? Nah, itu dia. Hari ini kita mau gali lebih dalam nih. Kenapa sih kita bisa sesetia itu sama kelompok kita? Sumber kita kali ini ngebahas soal bias in group out group. Betul, kita coba lihat ya. Gimana sih dorongan purba buat berkelompok ini? Ternyata masih ngaruh banget ke cara kita ngelihat dunia. Dan seringnya kita nggak sadar loh. Jadi ini bukan sekedar hobi nonton bola atau suka warna jersey yang sama aja ya. Kayaknya lebih dalam dari itu. Gimana sih evolusi membentuk ini? Persis. Coba Anda bayangin ya, puluhan ribu tahun lalu. Kalau nenek moyang kita hidup sendiri, wah susah banget itu bertahan hidup. Katanya, gabung sama kelompok itu kunci. Soal keamanan, cari makan, cari pasangan, semua lebih gampang kalau bareng-bareng. Jadi, mereka yang punya naluri kuat buat gabung, buat setia sama kelompoknya, ya mereka lah yang gennya lebih mungkin bertahan. Jadi kita ini secara nggak sadar keturunan orang-orang yang anak kelompok banget gitu ya. Bisa dibilang gitu, kebutuhan jadi bagian dari kita itu udah kayak, ya udah bawaan lahir lah tertanam dalam diri kita. Wah, keren juga ya narik garisnya sampai ke sana. Nah, kalau di psikologi modern, ini ada istilahnya kan? Bias in group. Apa tadi? Bias in group, out group. Intinya sih, kita ini punya kecenderungan alami buat lebih suka, lebih percaya sama orang yang satu kelompok sama kita. Itu in group. Dibanding sama orang di luar kelompok kita ya, si out group itu. Betul. Dan yang menarik, dari penelitian, misalnya kayak yang dilakukan Henry Tatsfeld, itu nunjukin betapa gampangnya loh bias ini muncul. Segampang apa emangnya? Apa harus ada musuh bebuyutan dulu antar kelompok gitu? Wah, nggak perlu. Justru itu uniknya. Penelitian Touchfell itu nunjukin cukup bagi orang secara acak aja. Misalnya, cuma berdasarkan suka lukisan A atau B. Padahal ya, itu nggak penting-penting amat. Terus? Ya orang langsung nunjukin rasa suka ke anggota kelompok barunya itu. Langsung lebih positif ke mereka. Bahkan kalau disuruh bagi-bagi sesuatu, lebih banyak ngasih ke anggota kelompoknya sendiri. Padahal baru kenal, pembagiannya juga ngasal. Wow. Itu agak bikin mikir ya. Otomatis banget berarti. Iya, otomatis dan kadang ya nggak rasional. Oke, jadi kita otomatis lebih condong ke orang kita. Terus, gimana kita ngelihat si orang luar atau out group ini? Apa langsung jadi nggak suka gitu? Nggak selalu benci sih, tapi ada bias lain yang muncul. Namanya bias homogenitas outgroup. Homogenitas. Maksudnya? Maksudnya, kita cenderung lihat orang di luar kelompok kita itu kayak, ya gitu-gitu aja, seragam semua. Mirip satu sama lain. Sifatnya, pendapatnya, kelakuannya. Oh, kayak kalau kita dukung tim A, terus ngelihat semua pendukung tim B itu, wah, pokoknya gitu deh sifatnya. Padahal kan ya macam-macam juga orangnya. Nah, persis. Itu contoh bagus. Kita jadi gampang banget bikin stereotip dan prasangka gara-gara bias ini. Di kelompok kita sendiri, kita sadar banget kan, ada si A yang begini, si B begitu, beda-beda. Tapi kalau lihat kelompok luar, wah pukul rata aja. Ini bahaya juga ya kalau ke bawah ke dunia kerja misalnya. Kalau satu tim isinya orang yang mirip-mirip semua, terus kerasa paling benar sendiri. Tepat sekali. Itu bisa jadi kebutaan organisasi. Jadi pandangan dari dalam kelompok itu didukung banget, nggak peduli benar atau salah. Sementara kalau ada kritik atau ide bagus dari luar, dicuekin aja. Karena dianggap bukan orang kita gitu ya. Bisa jadi begitu, merasa nggak sepaham, nggak sevisi. Padahal keragaman pandangan itu penting banget buat inovasi, buat cegah kesalahan. Selain cara pandang, kayaknya ada ikatan emosional yang kuat juga ya. Adik kan kita ngomongin fans bola yang kayak keluarga. Gimana ngejelasinnya itu? Kan bukan saudara benaran. Nah, itu masuk ke konsep namanya pseudo-kekerabatan. Pseudo itu kan artinya semu atau mirip. Jadi ini perasaan dekat kayak keluarga, tapi yang nggak ada hubungan darah. Oh, jadi kayak rasa persaudaraan gitu. Betul. Dan rasa ini bisa kuat banget loh. Bisa bikin orang rela berkorban demi kelompoknya, bahkan hal-hal yang ya irasional kalau dipikir-pikir. Kayak di militer gitu kan, tentaranya ditempa jadi kayak saudara seperjuangan. Penggunaan istilah tanah air, ibu pertiwi, itu juga mainin perasaan ini dong ya?
Iya, itu memanfaatkan naluri kekerabatan kita untuk membangun loyalitas ke kelompok yang lebih besar, yang abstrak. Loyalitas ke tim bola kesayangan Anda itu ya versi ringannya, tapi pakai mekanisme yang mirip. Menarik banget ya. Jadi, kesimpulannya, identifikasi sama kelompok itu memang alami banget ya, warisan evolusi. Tapi penting juga buat kita sadar sama bias-bias ini. Penting banget. Kita mungkin nggak bisa ngilangin bias ini 100% ya, karena udah melekat. Tapi paling nggak kita sadar, aware gitu. Dengan sadar, kita bisa lebih kritis ya. Betul. Kita bisa mulai nanya ke diri sendiri, ini saya nggak suka sama dia cuma karena dia beda kelompok atau gimana ya? Atau saya setuju sama pendapat ini karena emang bagus atau karena datangnya dari orang kita? Jadi lebih objektif lah. Oke. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada sesuatu yang bisa Anda renungkan. Coba deh perhatikan. Dalam seminggu ke depan aja, seberapa sering sih bias kelompok ini, mungkin tanpa sadar ya, ikut campur dalam pilihan-pilihan kecil Anda? Misalnya? Ya, misalnya, berita apa yang Anda klik, pendapat siapa yang Anda lebih percaya, merek apa yang Anda beli, atau bahkan gimana Anda nilai orang yang baru pertama kali ketemu. Coba deh diperhatiin polanya. Siapa tahu bisa jadi lebih waspada sama bias kita sendiri.